Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Anggrani Fitri dengan NIM 24500912334. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi lingkungan bisnis, tentang lingkungan politik, pemerintah, hukum, dan ekonomi. Di sini saya mengambil judul yaitu memahami lingkungan bisnis dengan perspektif politik, pemerintah, hukum, dan ekonomi. Yang pertama, pendahuluan. Pentingnya memahami lingkungan bisnis bagi keberhasilan organisasi. Lalu, 4 pilar utama lingkungan bisnis yaitu politik, pemerintah, hukum, dan ekonomi. Yang terakhir, bagaimana keempat pilar tersebut saling berkaitan. Baik, yang pertama, lingkungan politik. Lingkungan politik yaitu sistem kekuasaan dan proses pengambilan keputusan dalam suatu negara atau wilayah. Elemen-elemen kuncinya yaitu stabilitas politik seperti pemilu, transisi keuangan, konflik internasional. Lalu ideologi politik yang dominan, partai politik dan sistem kepartaian, hubungan internasional dan kebijakan luar negeri, dan yang terakhir yaitu tekanan dari kelompok kepentingan seperti LSM, sertifikat pekerjaan, dan lain-lainnya. Dampak terhadap bisnisnya yaitu kebijakan fiskal dan moneter, regulasi industri tertentu, risiko politik investasi, dan peluang pasar baru seperti akibat kerjasama internasional. Yang selanjutnya yaitu lingkungan pemerintah. Lingkungan pemerintah yaitu lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Elemen-elemen kuncinya diantaranya struktur pemerintahan maupun pusat ataupun daerah. Lalu kebijakan publik, kebijakan fiskal, moneter, industri, dan sosial. Selanjutnya regulasi dan deregulasi. Terus peran BUMN dan kualitas birokrasi dan tata kelompok pemerintahan. Dampak terhadap bisnisnya diantaranya perizinan dan birokrasi, pajak dan insentif, pengadaan barang dan jasa pemerintah, standar kualitas dan keamanan produk, program dukungan dan pemberdayaan usaha. Yang selanjutnya adalah lingkungan hukum. Lingkungan hukum yaitu sistem norma dan aturan yang mengikat dan mengatur perilaku individu dan organisasi dalam masyarakat. Elemen-elemen kuncinya diantaranya konstitusi dan undang-undang, peraturan pemerintah dan daerah, sistem peradilan dan penegakan hukum, dan hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum kekayaan intelektual, hukum persaingan usaha, hukum lingkungan, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, kepastian dan supremi hukum. Dampak terhadap bisnisnya diantaranya kewajiban hukum perusahaan, perlindungan hak kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan yang terakhir kepatuhan terhadap regulasi. Adapun lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi dan sistem yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Elemen-elemen kuncinya diantaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga, nilai tukar uang, nilai tukar mata uang, tingkat pengangguran, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan, kebijakan perdagangan internasional, ketersediaan sumber daya alam, dan infrastruktur. Selanjutnya, dampak terhadap bisnisnya diantaranya daya beli konsumen, biaya produksi, akses ke mobil, peluang ekspor dan impor, dan yang terakhir persaingan pasar. Selanjutnya ada interaksi
interaksi antar lingkungan, yaitu bagaimana perubahan dalam suatu lingkungan dapat memengaruhi lingkungan lain. Contoh kasus, kebijakan politik misalnya komitmen terhadap energi hijau dapat memengaruhi regulasi hukum yaitu undang-undang energi terbarukan yang kemudian menciptakan peluang ekonomi dan investasi di sektor energi hijau dan memerlukan dukungan dari pemerintah atau insentif pajak. Kondisi ekonomi dalam global, yaitu inflasi tinggi, dapat memicu kebijakan moneter dari pemerintah, yaitu kenaikan suku bunga yang berdampak pada daya beli konsumen dan kemampuan untuk berinvestasi. Di sini ada studi kasus, contoh domestik yang ada di Indonesia atau yang ada di sekitar saya. Contohnya dampak pilkada serentak terhadap UMKM di Batu Jajar. Lingkungan politik, contoh di lingkungan politik yaitu dinamika pilkada serentak di Batu Jajar. Kalau lingkungan pemerintah, potensi perubahan prioritas pembangunan infrastruktur seperti jalan atau sampah, dan program UMKM oleh calon kepala daerah terpilih. Lalu di lingkungan ekonominya, bagaimana UMKM kuliner atau kerajinan tangan di Batu Jajar dapat memanfaatkan janji kampanye calon terkait dukungan permodalan atau pelatihan digital, seperti potensi peningkatan daya beli masyarakat menjelang dan setelah pilkada. Lalu respon bisnisnya, UMKM perlu memantau visi misi calon tersebut, beradaptasi dengan potensi kebijakan baru, dan mencari peluang dan program pemerintah daerah yang akan datang. Kemudian ada contoh yang internasionalnya, yaitu ketergantungan geopolitik dan rantai pasok global. Contoh di lingkungan politiknya, konflik Ukraina atau Timur Tengah menyebabkan ketidakpastian geopolitik. Lalu contoh lingkungan ekonomi seperti kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok global. Selanjutnya, dampak pada Indonesia, inflasi yang tinggi, peningkatan biaya produksi bagi industri, dan tantangan ekspor dan impor. Jadi, kesimpulannya, kunci keberlanjutan bisnis yaitu memahami secara mendalam lingkungan politik, pemerintah, hukum, dan ekonomi sangat krusial bagi kesuksesan dan keberlanjutan organisasi. Keempat pilar ini saling berinteraksi dan memengaruhi setiap aspek pengambilan keputusan strategi bisnis dengan produktif dalam membaca sinyal perubahan dan mengantisipasi dampaknya. Bisnis dapat beradaptasi, mengelola risiko, serta memanfaatkan peluang baru yang muncul. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak dosen. Pertanyaan ke-1, kita mengamati lingkungan sekitar dan kasus terkini. Jadi di sekitar saya, lebih tepatnya di Batu Jajar, Jawa Barat, Indonesia, beberapa hal menarik untuk diamati dalam konteks lingkungan politik, pemerintah, hukum, dan ekonomi, baik dalam skala domestik maupun internasional. Contoh domestik, lingkungan politiknya seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, dan saya akan jelaskan lebih rincinya di sini. Contoh di lingkungan politik yaitu dinamika politik lokal menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak mulai terasa diskusi mengenai visi misi para calon, isu-isu pembangunan daerah seperti infrastruktur jalan dan pengelolaan sampah, serta potensi koalisasi antar partai menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Di tingkat nasional, stabilitas politik pasca pemilu presiden masih menjadi perhatian utama dengan fokus pada kinerja kabinet baru dan potensi kebijakan strategi yang diambil.
Jadi pemerintah. Pemerintah daerah sedang fokus pada implementasi program nasional di tingkat lokal seperti bantuan sosial, program pemberdayaan UMKM, dan perbaikan layanan publik. Efektivitas penyaluran bantuan dan respon terhadap keluhan masyarakat menjadi sorotan di tingkat nasional. Pemerintah terus berupaya menarik investasi asing dan menjaga stabilitas harga komoditas. Hukum. Di tingkat hukumnya, seperti isu penegakan hukum terkait kasus korupsi di berbagai tingkatan masih menjadi perhatian publik. Selain itu, implementasi undang-undang cipta kerja dan dampak terhadap investasi dan hak-hak pekerja terus terpantau di tingkat lokal. Kesadaran hukum masyarakat terkait isu lingkungan, misalnya pembuangan sampah sembarangan, masih perlu ditingkatkan. Dalam bentuk ekonomi, sektor UMKM di sekitar saya menunjukkan geliat yang cukup baik, terutama di bidang kuliner dan kerajinan tangan. Namun mereka juga menghadapi tantangan seperti akses permodalan, persaingan dengan produk dari daerah luar, dan adaptasi terhadap platform digital. Secara nasional, isu implementasi, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian utama. Sekarang di tingkat internasional, yang pertama di lingkungan politik terlebih dahulu. Ketegangan geopolitik di beberapa kawasan dunia, misalnya konflik di Ukraina dan Timur Tengah, memberikan dampak tidak langsung terhadap situasi politik dan ekonomi di Indonesia, terutama terkait dengan rantai pasok global dan harga energi. Perubahan kebijakan luar negeri negara-negara besar juga perlu diwaspadai. Kedua, pemerintah. Kebijakan perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi antar negara sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Isu proteksionisme dan persaingan dagang antar negara menjadi perhatian. Selain itu, isu perubahan iklim dan komitmen global terhadap pengurangan emisi juga menjadi agenda penting bagi pemerintah Indonesia dalam platform internasional. Selanjutnya, hukum. Hukum internasional terkait isu-isu seperti hak asasi manusia, kejahatan lintas negara, dan hukum laut memiliki implementasi bagi kebijakan hukum nasional. Indonesia juga terlibat dalam berbagai perjanjian internasional yang mempengaruhi regulasi di berbagai sektor. Selanjutnya, ekonomi. Kondisi ekonomi global termasuk pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang utama, tingkat inflasi global, dan kebijakan moneter Bank Sentral Dunia sangat mempengaruhi kinerja ekspor, impor, dan investasi Indonesia. Fluktuasi harga komoditas global seperti minyak bumi, batu bara, dan kelapa sawit juga memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Pertanyaan yang kedua yaitu kebijakan pemerintah untuk masyarakat dan pengusaha. Andai kata jika saya pejabat atau pemerintah di Indonesia, kebijakan yang akan saya berikan kepada masyarakat umum dan para pengusaha UMKM dan skala besar akan berfokus pada penciptaan ekosistem yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Berikut ada beberapa kebijakan utama seperti penguatan sektor UMKM melalui digitalisasi dan akses permodalan. Lalu kebijakan mengembangkan platform digital terintegrasi yang menghubungkan UMKM dengan pasar yang lebih luas, domestik dan internasional, menyediakan pelatihan digital dan literasi keuangan, serta memfasilitasi akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau melalui kerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan non-bank, termasuk Vintage. Lalu, mengapa UMKM memilih peran
krusial dalam menyerapkan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Digitalisasi akan memperluas jangkauan pasar mereka, sementara akses permodalan yang dimudahkan akan memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha. Selanjutnya yaitu intensif berbasis kinerja untuk investasi berkelanjutan. Kebijakan memberi insentif fiskal, misalnya pengurangan pajak, dan non-fiskal, misalnya kemudahan perizinan, kepada perusahaan skala besar yang menerapkan praktik bisnis berkelanjutan, berinvestasi pada teknologi hijau, dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat lokal. Selanjutnya, mengapa investasi skala besar memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan, namun pentingnya untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan atau mengabaikan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, reformasi regulasi transparan dan efisien. Kebijakannya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada, menghapus regulasi yang tumpang tindih dan menghambat investasi serta pertumbuhan usaha, menyederhanakan proses perizinan melalui sistem online terpadu, dan memastikan transparansi dalam setiap proses regulasi. Mengapa? Jadi, regulasi yang rumit dan tidak efisien dapat menjadi hambatan besar bagi pengusaha, terutama UMKM. Reformasi regulasi akan menciptakan usaha yang lebih kondusif dan menarik untuk investasi. Selanjutnya, perkembangan sumber daya manusia yang kompetitif. Kebijakannya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri, mendorong kerjasama antar dunia pendidikan dan dunia usaha, serta memfasilitasi program upskilling dan reskilling bagi tenaga kerja. Mengapa? Jadi, sumber daya manusia yang kompeten adalah kunci dari daya saing bangsa. Kebijakan ini memastikan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Selanjutnya, penguatan penegakan hukum dan kepastian usaha. Kebijakannya meningkatkan efektivitas dan integrasi aparat penegak hukum, mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis, serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Mengapa? Jadi, kepastian hukum adalah fondasi bagi iklim investasi yang sehat. Penegakan hukum yang kuat akan menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi para pengusaha untuk berinvestasi dan membanggakan usaha mereka. Dan yang pertanyaan terakhir yaitu respon pelaku bisnis terhadap kondisi dan kebijakan. Andai saya menjadi pelaku bisnis, baik UMKM maupun manajer perusahaan, respon yang saya akan lakukan terhadap kondisi lingkungan dan kebijakan pemerintah, yang pertama, menanggapi kondisi lingkungan, yaitu politik, pemerintah, hukum, dan ekonomi, seperti beradaptasi dan analisis risiko. Saya akan secara aktif memantau perkembangan politik dan kebijakan pemerintah untuk mengidentifikasi potensi risiko dan peluang bagi bisnis saya. Ini termasuk menganalisis dampak kebijakan baru, fluktuasi ekonomi global, dan perubahan regulasi. Lalu, diversifikasi dan inovasi. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan persaingan global, saya akan berupaya untuk mendiversifikasikan produk atau layanan, mengembangkan model bisnis yang inovatif, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau pasar baru. Yang selanjutnya, kemitraan strategi. Saya akan mencari peluang untuk bermitra dengan bisnis lain, baik skala UMKM maupun besar, serta menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah dan komunitas lokal untuk menciptakan sinergi dan memperkuat
posisi bisnis. Selanjutnya, fokus pada keberlanjutan. Jadi saya akan semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dalam operasional bisnis saya. Tidak hanya sebagai respon terhadap isu lingkungan global, tetapi juga sebagai peluang untuk menciptakan nilai tambah dan menarik konsumen yang semakin peduli dengan isu ini. Lalu, kepatuhan hukum dan tata kelola yang baik. Saya akan memastikan bahwa bisnis saya beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk membangun kepercayaan dan reputasi yang solid. Lalu menanggapi kebijakan pemerintah sesuai pada pertanyaan kedua, itu memanfaatkan peluang. Saya akan secara aktif mencari informasi dan memanfaatkan berbagai program dan insentif yang diinsentifkan investasi, berlanjutkan, dan kemudahan perizinan. Selanjutnya, memberi masukan konstruktif. Saya akan berpartisipasi dalam forum-forum dialog antar pemerintah dan pelaku usaha untuk memberikan masukan konstruktif terkait implementasi kebijakan dan mengidentifikasi potensi perbaikan. Selanjutnya, membangun kapasitas internal. Saya akan berinvestasi dalam mengembangkan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi untuk dapat beradaptasi dengan perubahan regulasi dan memanfaatkan peluang yang ada. Selanjutnya, kolaborasi dengan asosiasi bisnis. Saya akan aktif terlibat dalam asosiasi bisnis untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan mendorong kebijakan yang telah konduktif bagi pertumbuhan sektor usaha. Dan yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas. Saya akan menjalankan bisnis secara transparansi dan akuntabel untuk membangun kepercayaan dengan pemerintah, pelanggan, dan pemangku kepentingan lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.